Mendengar jawaban yang cukup menyakitkan itu membuat Diana Regnar merasakan goncangan hebat dalam hatinya. Bagaimanapun, kata-kata itu keluar dari bibir darah dagingnya sendiri. Sungguh tak pernah dia duga sebelumnya. Awalnya dia merasa bahwa akan menjadi ibu suri dalam keluarga William. Namun dia menjadi kecewa dengan perkataan Kenny barusan. Tak ingin pulang ke keluarga Regnar dengan berhampat tangan, membuat dirinya tidak patah arang. Dia terus saja mencoba dengan berbagai cara. Yang penting dapat jabatan dalam perusahaan William Group. Putraku Kenny William. Mungkin kau tidak pernah merasakan menjadi seorang wanita dari keluarga menengah yang selalu ditekan oleh keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan finansial seperti 4 keluarga utama di Metro City ini. Kau terlahir dengan buayan kain sutra bersulam emas, makan di piring emas dan minum dari cawan yang terbuat dari batu mulia. Tapi aku setiap hari harus merasakan betapa susahnya menjadi bagian dari keluarga Regnar yang selalu diintimidasi. Apabila kami gagal dalam memuaskan hati para penguasa di Metro City ini, maka ancamannya adalah kebangkrutan. Kata Diana. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Demi keluargaku, terpaksa harus rela menerima tawaran dari Robin dan masuk ke dalam keluarga William sebagai menantu kelas 2 yang kalah jauh jika dibandingkan dengan Elena putri Tuan Besar Leon Smith. Kau lupa bagaimana dinginnya kakek Emmy William King terhadap aku. Kata Diana lagi. Bu, akan lebih mudah jika ibu dan keluarga kakek Regnar bisa bersyukur. Bergayalah sesuai kemampuan. Ini tidak. Kalian terlalu bermimpi menjadi orang kaya dan tidak bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Kalian rela melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sekarang aku ingin bertanya. Siapa yang membocorkan informasi ketika Paman Wilson dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran? Siapa yang menyabotase Hotel Mega sehingga terjadi kecelakaan dan merenggut banyak nyawa karyawan di sana? Siapa yang melakukan perencanaan dan memberitahukan kepada Robin tentang keberadaanku sehingga aku diserang dan mengalami lumpuh bertahun-tahun? Siapa, Bu? Ibu adalah dalang yang bermain di balik layar atas semua peristiwa itu. Sebagai anak, aku tidak ingin mendurhakai ibu. Namun, anak juga punya hak untuk kecewa dengan sifat tamak dan rakus yang dimiliki oleh ibunya. Aku tahu. Jika aku memberikan satu jabatan walaupun itu sebagai cleaning service kepada ibu pasti akan membocorkan rahasia perusahaan kepada musuh dan ibu pasti akan mengkhianati keluarga ini lagi untuk kedua kalinya. Jadi, tolonglah Bu. Ibu keluar saja dan jangan berharap terlalu berlebihan. Kata Kenny. Baiklah. Ibu akan keluar. Tapi ingat, aku adalah wanita yang melahirkan MU. Kelak di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kata Diana lalu bergegas keluar meninggalkan ruangan owner perusahaan William Group Company itu. Maafkan aku ibu. Hanya ini saja yang bisa aku lakukan. Karena jika aku masih memberikan jabatan direktur eksekutif kepadamu, mungkin perusahaan ini akan bangkrut dalam 3 tahun. Lalu, bagaimana aku harus memberikan penjelasan kepada kakek sebagai founder perusahaan dan kepada Jerry sepupuku yang memberikan hak kepemilikan ini kepadaku? Kata Kenny dalam hati. Lama dia termenung tidak tahu harus melakukan apa. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus menemui kakek. Bayang-bayang Jerry selalu saja melintas dalam benakku. Kemana perginya dirimu sepupuku? Rintih Kenny dalam hati. Klasik Villa. Siang itu di meja makan, tampak Daniel, Ryan, Rico, Arslan, Harry, Black, David dan juga Kevin sedang memain-mainkan sendok di atas piring. Tidak ada keceriaan lagi yang mereka rasakan semenjak ditinggal oleh majikan sekaligus sahabat mereka. R2D adalah antara yang merasa sangat kehilangan. Mereka bukan cengeng. Tapi entah mengapa air mata itu menetes dengan sendirinya. Kira-kira sudah sampai di mana Jerry ya? Tanya Rico kepada para sahabatnya. Entahlah, Rico. Mungkin Jerry sudah tidak berada di provinsi ini lagi. Saat ini mungkin dia sudah jauh memasuki alam pegunungan yang indah dan masih alami. Kata Ryan. Bukan mustahil Jerry saat ini berada di kampung MU, Ryan. Kata Arslan. Tidak mungkin, Kak. Jerry tidak mungkin berada di kampung Ryan.
Itu karena di sana ada Tuan Richard dan para karyawan dari Future of Company yang masih menyelesaikan proyek di sana yang kini telah diambil alih oleh Smith Group. Kata Daniel. Sangat disayangkan. Seorang founder perusahaan raksasa yang memiliki masa depan cerah harus pergi karena lelah dijadikan sebagai boneka oleh kedua kakeknya. Kata Ryan. Jerry tidak salah. Justru aku sangat bangga dengan sikapnya itu. Dia rela melepaskan segala yang dia miliki hanya untuk sebuah kata prinsip. Andai aku berada di posisinya, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Kata Rico. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendoakan yang terbaik untuk dirinya. Dia pasti akan kembali. Firasatku jarang meleset. Jika dia tidak ingin kembali, untuk apa dia berpesan ini dan itu kepada kita? Dia bahkan menitipkan kita kepada Dragon Empire. Kata Ryan. Jujur saja. Aku yang paling menyesal. Kata David. Mengapa kau berkata begitu, David? Ya. Aku menyesal karena tidak dapat lagi melayani seorang tuan muda merangkap ketua kita. Andai diizinkan untuk ikut, aku pasti akan mengikuti kemanapun tuan muda pergi. Bahkan jika itu hanya untuk mencangkul di sawah pun, aku pasti tidak akan mengeluh. Jawab David. Kita semua sama, Fit. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita akan menyebarkan anak buah kita ke beberapa pelosok negeri ini untuk menjejaki di mana sebenarnya tuan muda berada. Kata Harry. Untuk apa kalian mencoba untuk melacak keberadaan Jerry? Terdengar satu suara teguran dari arah pintu masuk yang membuat semua anak muda yang sedang terlibat diskusi itu memalingkan wajah mereka ke arah datangnya suara tadi. Tuan Sham. Kata mereka serentak. Semua yang berada di meja itu bangkit berdiri dan segera memberi hormat kepada lelaki gaek yang menjadi pemimpin di Tiger Sham. Tidak sulit bagi Sham untuk melacak keberadaan Jerry. Namun untuk apa? Dia sudah memilih jalannya sendiri. Biarkan dia tenang dengan kehidupannya. Atau dia akan marah kepada kalian? Kata Tuan Sham. Bukan begitu, Tuan Sham. Kami hanya khawatir kepada Jerry. Bagaimana nasibnya saat ini? Dia pergi tanpa membawa apa-apa. Kata Rico. Apakah kau sahabat Jerry? Jika sahabat, kau pasti tahu seperti apa Jerry menjalani kehidupannya dulu sewaktu masih menjadi pemuda miskin. Jerry bukan lelaki manja. Bukankah kalian sudah lama bersahabat? Tanya Tuan Sham lagi. Semua yang dikatakan oleh Tuan Sham memang benar sekali. Kami saja yang terlalu mengkhawatirkan dirinya. Kata Ryan. Saat ini yang paling penting bagi kalian adalah persatuan. Ingat dengan Fardy, dia masih bebas. Itu adalah ancaman terbesar bagi William, Smith, dan Patrick Group. Tadi aku sempat melihat bahwa wanita ular bernama Diana Regner keluar dari kantor besar William Company. Aku tidak tahu entah apa lagi yang akan dia lakukan. Sepertinya perusahaan William akan menjadi target utama musuh. Maka dari itu, jaga persatuan kalian. Jerry sudah menyatukan dua organisasi geng terkuat ini dan menitipkannya kepada kalian. Kalian harus menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Jangan khawatir Tuan Sham. Kami akan menjaga amanah dari Jerry dengan sebaik mungkin. Kata Daniel. Aku kemari ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Sudah waktunya tubuh tuaku ini sedikit santai. Aku akan mengajak keluargaku untuk pindah ke Miami dan tidak tahu kapan kami akan kembali ke Metro City lagi. Sudah waktunya tenaga muda seperti kalian ini yang bekerja. Kata Tuan Sham. Kau pergi mengapa tidak mengajakku? Draco? Sialan sekali Anda ini, Sham. Apa kau pikir aku tidak ingin bersantai? Dragon Empire sudah aku serahkan kepada Jerry. Jerry sudah mempercayakannya kepada kalian semua. Jadi, aku juga akan berlibur dalam waktu yang panjang. Kata Draco sambil tersenyum. Ya, kita memang harus segera istirahat. Kita sudah terlalu lelah menerjang badai dan api. Sudah waktunya. Kata Tuan Sham. Kalian semua dengarkan pesanku. Kalian tidak boleh bercerai-berai. Jika ada perselisihan, selesaikan dengan kepala dingin. Kelak jika Jerry kembali, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban kalian. Kata Draco. Kami mendengarkan nasihat Anda, Paman Draco. Kata mereka bersamaan.
Sesuai pesan Jerry, untuk Dragon Empire, Arslan yang akan menjadi ketuanya. Untuk geng Tiger, Harry akan dibantu oleh Black. David dan Kevin tetap menjadi pengawal tuan muda keluarga William yaitu Kenny. Sedangkan R2D, Rian Rico Daniel, kalian akan melanjutkan proyek bangkrut milik mendiang Robin di Megatown. Kata Draco. Apakah ada bantahan dari kalian? Tanya Tuan Sham. Tidak ada Tuan. Tanya Tuan Sham. Tidak ada Tuan. Jawab mereka. Kalian ingat lambang itu? Itu adalah lambang Dragon Empire. Suatu saat jika Jerry kembali, dia akan membawa lambang itu dan perintah mutlak Ava di tangannya. Kata Draco. Sudah Sham. Ayo kita pergi. Ayolah. Kata Tuan Sham pula. Mereka lalu bergandengan melangkah meninggalkan ruangan itu diikuti oleh semua anak muda yang berada di meja tadi. Selamat jalan Tuan Sham. Selamat jalan Paman Draco. Selamat tinggal untuk kalian semua. Jangan lupakan pesan kami tadi. Kami akan mengingatnya. Kata mereka bersama.